Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trioga Unggul Paminto. Nomor induk mahasiswa 210202110014 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang berasal dari Blitar. Di sini saya akan membacakan dan menerangkan resume dari materi PBAK Universitas yang sudah disampaikan pada hari pertama. Yakni saya mengambil materi kedua yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Fathah Yasin, Wakil Rektor 3, yang membawakan materi tentang wawasan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Apa itu wawasan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan? Yaitu adalah tempat mahasiswa difasilitasi segala sarana prasarana yang disediakan oleh pihak tersebut. Tetapi untuk sekarang kita masih belum bisa untuk melihat fasilitas tersebut karena masih terkendala pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan mahasiswa harus memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama ada mental spiritual, yaitu 3 indikator mental spiritual, yaitu berpikir ilmiah, berpikir positif, dan berpikir kreatif. Maka dari itu, mahasiswa UIN Malang difasilitasi berbagai macam unit atau unit kegiatan mahasiswa. Di UIN Maulana Malik Ibrahim ini ada 18 unit kegiatan kemahasiswaan yang ada di UIN Malang. Konsep memfasilitasi bakat minat potensi mahasiswa UIN Malang ini sangat lengkap dan dapat diakses bebas oleh mahasiswa UIN Malang. Fasilitas yang ada mulai dari bidang religius, bidang seni, dan lain sebagainya. Dan lain juga, mahasiswa juga dapat menyalurkan pendapat pribadinya melalui senat mahasiswa universitas maupun menggunakan dewan eksekutif mahasiswa. Mungkin kalau dari fakultas bisa dimulai dari himpunan mahasiswa program studi atau HMPS dan himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai fasilitas khusus sehingga lulus tepat waktu. Bahkan sekarang ada percepatan studi semester 7. Itu sudah diperbolehkan melanjutkan program akselerasi ke jenjang S2. Hal ini sudah luar biasa karena mahasiswa sudah terfasilitasi oleh universitas. Oleh karena itu, kita jangan hanya mengenal diri sendiri. Di sini beliau menyampaikan untuk mencoba mengenali orang lain, mengenali kampus, mengenali perpustakaan, mengenali organisasi-organisasi ekstra kampus, baik intra maupun kegiatan eksternal yang ada di sekitar kampus, supaya kita kedepannya bisa termotivasi, terinspirasi dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kegiatan mahasiswa, dan berinovasi dengan hal yang sudah kita pelajari di kegiatan tersebut. Kita membahas sarana prasarana di UIN Malang yang sudah siap membantu para mahasiswanya. Seluruh proses di administrasi bekerjasama dari 2 orang atau lebih agar dapat mencapai tujuan melalui pemanfaatan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan sehingga menghasilkan hal yang bisa disebut berhasil guna. Atas kemudahan yang dikaruniakan Allah, semoga fasilitas yang ada di kampus ini dapat direalisasikan untuk seluruh mahasiswa agar mahasiswa bisa maksimal belajar di Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk selanjutnya, saya mengambil materi ke-1 dari Profesor Dr. Umi Sumbulan MAG. Beliau menerangkan bahwa UIN Malang ini terdiri dari 7 fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, ada juga Fakultas Humaniora, dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
Untuk di program studinya sendiri itu ada S1, S2, dan S3. Berdasarkan rencana strategi UIN Malang saat ini berada di tahap international recognition and reputation. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya internasional atau internasionalisasi universitas akan terus didukung, seperti event internasional yang sudah dilakukan sejak 2008 untuk mendapatkan sertifikasi. Sistem akademi, seluruh mahasiswa harus memprogram sendiri jadwal pelajaran sendiri, kecuali mahasiswa baru. Terdapat UTS di pertengahan dan di akhir akan ada UAS, dan di akhir tersebut akan ada KHS. Diharapkan mahasiswa mendapat IPK yang tinggi sehingga dapat menentukan SKS yang kita ambil agar bisa lebih cepat selesai belajar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri memiliki 4 pilar kekuatan yang terangkai dalam tagline Ulul Albab yang bertujuan melahirkan mahasiswa atau mahasiswi generasi Islam. Upaya-upaya internasionalisasi universitas yaitu mendorong mahasiswa juga para dosen untuk melakukan publis dan hasil riset dalam publisher internasional maupun jurnal internasional reputasi agar kampus kita bisa cepat menjadi kampus yang bertaraf internasional. Untuk selanjutnya saya akan membawakan atau membacakan resume saya di PBAK Universitas di hari yang kedua. Di sini ada 5 materi dan kita memilih 4 materi yang dibacakan. Yang pertama saya akan membacakan organisasi DEMA. DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diartikan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan universitas maupun fakultas dan sebagai pelaksana program kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Tugas DEMA yang pertama adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas. Ada lagi mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasikan kegiatan mahasiswa yang meliputi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama dalam bentuk upaya kolaborasi kampus dengan agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Untuk struktur kepengurusan DEMA ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kementerian, program kerja, ada sahabat desa yang meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat, ada juga sapa sekolah yang membantu memberikan kepada kampus atau mempromosikan kepada sekolah untuk melatih kepemimpinan, sosial politik, diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang ada di DEMA yang saya resume. Kemudian yang materi kedua saya akan membahas tentang SEMA. SEMA adalah lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang bertugas mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Visi dari SEMA sendiri adalah terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif antara asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Untuk fungsi SEMA sendiri ada advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, dan untuk tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas,
memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda, memfasilitasi aspirasi mahasiswa, mengesahkan peraturan DEMA. Untuk wewenangnya SEMA ada membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa, menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Untuk komisi di SEMA ada Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Kemanusiaan yang mengawal Ormawa di seluruh UIN Malang, Administrasi dan Keuangan yang membuat peraturan administrasi, Komisi Informasi dan Komunikasi yang alat publikasi terkait kinerja SEMA. Untuk badan pengurus sendiri ada ketua umum, sekretaris jenderal dan bendara. Untuk ada juga ketua komisi A, ketua komisi B, ketua komisi C, dan ketua komisi D. Syarat bergabungnya dengan DEMA dan SEMA ini yang pertama IPK minimal harus 3,2 dan memiliki SK kepengurusan Ormawa, siap terikat dengan DEMA Universitas, mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan mengisi form yang akan diisi di form Google Form. Untuk materi selanjutnya di hari yang kedua saya akan mengambil materi kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Dari peta persebaran COVID-19, jumlah kasus di dunia ada 216 juta dan di Indonesia sendiri ada 4 juta lebih. Dari kunci mengendalikan pandemi itu ada 2, yaitu vaksinasi dipercepat untuk herd immunity dan disiplin prokes. Dampak dari pandemi COVID-19 sendiri ada turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Dari sektor pendidikan, putus sekolah, anak harus bekerja karena harus membeli paket data untuk sekolah. Persepsi orang tua yang salah karena dulu belajar harus ada di sekolah, jadi orang tua harus ekstra lebih membantu anaknya untuk belajar. Ada juga kekerasan pada anak yang disebabkan hal tadi, penurunan capaian belajar karena anak fokusnya sudah terpecah. Dari sektor sosial, meningkatnya angka kematian dan meningkatnya angka kriminalitas karena sulitnya mendapat pekerjaan di masa pandemi ini. Untuk bantuannya sendiri atau bantuan yang diupayakan dari pemerintah, dari sektor pendidikan ada bantuan kuota, bantuan subsidi atau upah, bantuan UKT, dan rumah sakit pendidikan. Ada juga pentingnya kolaborasi hexahelik. Hexahelik ialah model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Rangkaian hexahelik sendiri ada komunitas ormas, pembisnis, pemerintah, akademis, universitas, partai politik, dan media massa. Ada 3 kekuatan yang dapat mengubah dunia. Di sini ada kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Dari kata pemateri tadi ada kata-kata yang menjelaskan mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan pondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tak boleh ditawarkan lagi. Dari peran dan peluang dari UIN dan PTKIN sendiri, kita harus menjadi arus utama pengemban teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan socio-techopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Selain itu kita diharapkan menjadi generasi yang unggul. Di sini keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesolehan. Di sini dijelaskan tentang kepedulian kita terhadap sosial.
Saya juga mengambil materi dari moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Ini ada variety of attributes to Islam, 2 arus besar, Sunni Islam dan Syi'i Islam. Socializing labeling atau Islam Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernitis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, dan teroris. The most contemporary label ialah moderate Islam dan Islam Nusantara. What is moderation in Islam? Definisi moderasi secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah berkeadilan, jadi tidak di kiri dan tidak di kanan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip ta'azun antara rasio atau logika serta teks dan konteks. Berdasarkan teologis, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, yang legal opinion of the Jewish and Muslim scholars. Untuk konteks modern di Indonesia sendiri, kenapa modernisasi relevan dan sangat penting di Indonesia? Karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historis agama di Islam, karakter masyarakat yang melekat dengan kesatuan, ideologi bangsa Pancasila dan mutu Bhinneka Tunggal Ikanya. Namun di sini ada isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda modernisasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab dan Amerika, minyak, dan political despotism and hypocrisy. Hypocrisy. Sebagai mahasiswa aktif, kita harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda modernisasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip modernisasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan pengucapan kata, baik kesalahan yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.